Halo Sobat DST. Novel yang admin upload kali ini adalah novel luar, yang admin terjemahkan, gaya penulisan ceritanya sedikit berbeda dengan novel di negeri kita, dan kalau ada terjemahannya kurang sinkron, mohon dimaklumi. Silahkan berikan komentar tentang novel tersebut, agar admin bisa lebih berbenah diri, apakah sobat suka dengan gaya penulisannya atau lebih suka novel dalam negeri. Bab 1. Tragedi. Dahan besar dari pohon maple yang menjalar bergoyang ke sana kemari tertiup angin musim panas, dahan yang indah ditutupi dengan daun-daun hijau. Di atasnya hinggap seekor burung kecil, berayun-ayun mengikuti dahannya, bernyanyi seakan-akan dunia sedang dalam musim panas dan matahari bersinar dan tidak ada musim dingin yang mengikutinya. Nyanyian matahari yang lebih terang dari yang dilihat manusia, musik yang diajarkan surga, yang tidak dimengerti oleh telinga manusia, sementara udara kemasan yang harum di sekelilingnya seakan-akan terdiam dan mendengarkan. Karena saat itu musim panas, dan bunga-bunga bermekaran, bumi cerah dan tersenyum, langit biru, ada keheningan di hutan hijau dan riak di air, kabut kemasan di udara. Holme Woods terlihat sangat indah dalam balutan busana musim panas, hamparan eceng gondok biru terhampar luas, kelompok bunga valet yang harum bersarang di akar-akar pepohonan, burung-burung berkicau di dahan-dahan yang rindang. Sungai Lee mengalir melalui hutan Holme, dan di mana pohon maple besar berdiri, ia membentuk kolam yang jernih dan bening. Dahan pohon yang bergoyang membungkuk di atasnya, dan bayangan burung yang sedang bernyanyi jatuh ke dalam air. Apakah tiba-tiba lagu itu berubah? Nada-nada riang, begitu melengking, begitu jernih dan manis, lenyap, dan sebuah nada yang sendu menggantikannya. Apakah itu hanya khayalan, atau memang benar demikian? Burung itu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia, perbuatan yang dilakukan pagi itu di bawah naungan hutan musim panas. Karena di dalam air, rambutnya yang panjang dan indah terjerat di antara bunga bakung dan alang-alang, wajahnya yang mati menghadap ke langit yang bersinar, terbaring seorang wanita yang tenggelam pada pagi hari itu juga, sementara matahari bersinar dan bunga-bunga bermekaran. Mungkin burung kecil yang bernyanyi itu telah berada di dahan pohon selama beberapa jam, mungkin dia telah mendengar semuanya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Mungkin saja teriakan kematian membangunkannya dan mengganggu nyanyiannya, kemudian, ketika teriakan itu naik dengan menarik ke permukaan langit, dan menghilang, dia meninggalkan sarannya yang lembut dan hangat untuk berayun-ayun di dahan yang bengkok dan melihat ke dalam air untuk melihat pemandangan yang mengerikan di sana. Tentunya bumi tidak memiliki pemandangan yang lebih kejam daripada seorang wanita cantik yang mati, daripada matahari yang bersinar hangat, cerah dan kemasan pada wajah putih yang mati. Kadang-kadang riak mengalir lebih cepat, dan kemudian membasuh wajah yang dalam kehidupan telah indah dan bangga. Kadang-kadang angin bertiup lebih segar, dan daun-daun membungkuk di atasnya seolah-olah mereka akan menciumnya dengan lembut ke dalam kehidupan yang hangat dan manis lagi. Namun selama berjam-jam, ketika matahari bersinar, ketika lebah-lebah mengumpulkan madu, ketika kelinci-kelinci coklat yang riang melompat-lompat, ketika burung-burung membangun sarang mereka, ketika di padang rumput orang-orang menebang semanggi yang kering, ketika di kota-kota yang jauh mereka bekerja keras demi mendapatkan makanan sehari-hari, ketika urusan, kesenangan, dan pekerjaan dunia terus berjalan, sosok yang tenang itu terbaring di sana tanpa kehidupan dan tanpa gerakan, dan wajah yang tenang itu berkilauan begitu putih dan diam. Karena meskipun dia adalah nyonya rumah yang megah dan bangga, meskipun dia dirayu dan disanjung dan menerima penghormatan dari semua orang yang mengenalnya, dia belum terlewatkan. Malam itu dia bertunangan, pergi makan malam dengan sebuah pesta besar dan cemerlang di Westfield Place. Keesokan harinya, dia akan mengadakan pesta yang cemerlang di pekarangan rumahnya sendiri, tetapi tidak pernah lagi Lady Clarice Alden akan bersinar paling cantik dan paling membanggakan di antara para wanita. Dia yang telah memerintah para pria dengan senyuman dan tatapan, yang kata-katanya paling ringan adalah perintah,
Yang paling tidak sopan adalah hukum, terbaring di sana tenggelam dan mati. Tidak ada yang tahu, tidak ada mata yang menatapnya kecuali mata burung kecil yang bernyanyi di dahan. Pagi terus berlalu, panas meningkat, riak air menjadi lesu, seakan-akan terlalu hangat bagi sungai untuk mengalir. Kabut ungu menggantikan cahaya kemasan, burung-burung terkulai di sayapnya, lebah bersenandung di lonceng-lonceng bunga, kupu-kupu hinggap di hati harum mawar liar. Siang yang gerah telah tiba, namun wajah putih itu semakin kaku dan makin kaku. Mereka tidak merindukannya dari rumahnya yang megah, dia yang tidak akan pernah memasukinya lagi. Berapa lama lagi ia akan bertahan? Berapa lama lagi burung itu akan bergoyang sementara sengatan maut datang dari paruhnya yang kecil? Keheningan yang merenung tiba-tiba terganggu oleh gonggongan anjing yang tajam dan melengking. Terdengar suara gemerisik dedaunan, dan kemudian seekor King Charles kecil yang cantik berlari ke tepi air. Ada sesuatu yang terlihat seperti manusia dalam tatapannya pada wajah yang sudah mati itu. Kemudian, seolah-olah dia tahu apa yang telah terjadi, dia berbalik, menggonggong dengan marah, merobek-robek dengan tergesa-gesa melalui hutan. Sekali lagi keheningan merenung jatuh dan panasnya bertambah lagi, riak kantuk hampir tidak menyentuh wajah, dan rambut putih yang terjerat di bunga lili air samar-samar tergerak. 1 jam lagi yang panjang dan sunyi, dan kemudian di jalan setapak yang mengarah ke sungai datanglah seorang wanita, seorang gadis yang cantik, cerah, dan berpakaian bagus. Jelas, dari penampilannya, seorang pelayan wanita. Anjing kecil menggonggong di sekelilingnya, menarik pakaiannya dengan giginya jika ia terlihat berhenti atau ragu-ragu. Kemudian matanya tertuju pada wajah putih yang tertelungkup. Dia menjerit mengerikan, dan berdiri sejenak seakan-akan dia berubah menjadi batu. Kemudian teriakan lain yang lebih mengerikan keluar dari bibirnya. "Oh, Tuhan," katanya, "apa yang harus saya lakukan?" Ada ketakutan yang mengerikan di wajahnya saat dia berubah menjadi teror yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang yang bertemu dengannya, dengan bibir putih yang terbuka dan mata yang liar, akan mengira bahwa ia melarikan diri dari sesuatu yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Dahan-dahan yang terbelah menutup di belakangnya, dan lagi-lagi keheningan yang panas dan mencekam menyelimuti pepohonan dan air, serta wanita yang tenggelam terbaring tak berdaya di sana. Namun keheningan kali ini tidak berlangsung lama, segera saja keheningan itu dipecahkan oleh teriakan-teriakan liar dan suara-suara parau, gonggongan melengking dari anjing-anjing, dahan-dahan pohon yang terbelah, dan jeritan para wanita. Akhirnya ada pertolongan yang cukup untuk menyelamatkan selusin wanita dari bahaya dan kematian, tetapi semuanya sudah terlambat. Tempat perlindungan kematian yang tenang itu diserbu dengan kasar, burung-burung terbang ketakutan, burung-burung bluebell diinjak-injak. Lady Clarice Alden yang kemarin hilang, dan disinilah para pelayannya menemukannya. Orang-orang kuat mengangkat sosok yang terdiam itu dan membaringkannya di atas rumput. Kemudian orang dapat melihat bahwa itu adalah tubuh seorang wanita muda dan paling cantik, berpakaian mewah. Sebuah jubah panjang sutra biru dan renda putih melekat pada anggota tubuh yang sempurna, ada cincin di jari-jari tangan, gelam mahal di salah satu lengan, rantai emas dengan keindahan yang langka di leher, jam tangan, kecil dan penuh dengan permata, bros dan anting-anting. Sangat mengerikan. Perhiasan-perhiasan yang mewah itu tampak pada mayat itu. Apakah dia benar-benar sudah meninggal? Teriak pelayan yang pertama kali menemukannya, Meriton. Dia berlutut di sisi Lady Alden. Dengan jari-jari yang gemetar ia membuka jubah sutra itu, dan meletakkan tangannya di atas jantung yang tak lagi berseri. Jantungnya tidak berdetak, teriaknya. "Oh, Tuan Putri telah meninggal." Seorang pria tua, yang telah menjadi kepala pelayan di Alden Mere selama bertahun-tahun, mengambil alih komando. "Tumbangkan beberapa dahan besar itu," katanya, "dan buatlah serasa, lalu gendong Nona ke rumah. Kau, Griffiths, pasang pelana kuda yang paling bagus di kandang dan berkendaralah ke Lea Holme, bawalah kedua dokter itu bersamamu."
"Hunter, kau bawa kuda Sir Ronald sendiri dan carilah dia. Apakah ada yang tahu kemana dia pergi?" "Sir Ronald pergi ke Thurston," jawab salah satu pengantin pria. "Saya memasang pelana kudanya pagi ini sebelum jam 10. Kalau begitu, kalian bisa menemukannya. Jangan beritahukan kabar itu secara tiba-tiba, Hunter. Katakan dulu padanya bahwa nyonya sedang sakit dan dia dicari di rumah." Petunjuknya dengan cepat diikuti. Mereka merobohkan dahan tempat burung itu berayun dan bernyanyi. Burung itu terbang ketakutan. Mereka membawanya pulang, melewati rawa-rawa taman yang cerah, menghancurkan bunga-bunga manis di bawah kaki mereka, dan dengan cara itulah Lady Clarice Alden dibawa untuk terakhir kalinya ke rumahnya sendiri. Berita itu menyebar seperti kilat. Para pria, saat mereka berkuda dengan penuh semangat untuk mencari suami dan dokternya, menceritakan kisahnya kepada mereka yang mendengarkan dengan wajah-wajah yang ketakutan. Lady Alden dari Aldenmere telah tenggelam di Sungai Lee, di bagian yang disebut kolam, di hutan Holme. Sementara itu, mereka membawa tubuh wanita malang itu ke kamarnya sendiri. Para pelayan yang menangis dan ketakutan memenuhi ruangan itu, dan Nyonya Glynn, pengurus rumah tangga, menyuruh mereka semua pergi kecuali Meriton. Mereka membaringkannya di tempat tidur yang mewah, dengan sutra merah muda dan hiasan renda putih. Mereka memeras air dari rambutnya yang panjang dan putih, dan kemudian terdengar suara kedatangan. "Semua dokter di dunia ini tidak dapat menolongnya, wanita malang," kata Ni. Glynn, dengan napas panjang. "Tetapi para dokter datang dan mencoba yang terbaik. Stone sudah mati, dia sudah mati lebih dari 2 jam, kata dokter. "Main, bagaimana itu bisa terjadi?" Sebelum ada waktu untuk menjawab, pintu kembali terbuka, dan Sir Ronald Alden, suami wanita itu, penguasa Aldenmere, masuk. Dia berjalan dengan cepat ke samping tempat tidur dan matanya tertuju pada sosok diam yang terbaring di sana. Ketakutan yang mengerikan di wajahnya semakin dalam saat dia menatap. "Ada apa?" katanya sambil memegang lengan dokter. "Main, apa yang telah terjadi apa ini? Anda harus menanggungnya dengan berani, Sir Ronald," kata sang dokter, dengan penuh kasihan. "Lady Alden telah mengalami kecelakaan yang mengerikan." Dia membungkuk di atasnya dengan tangan gemetar dan kengerian yang liar dan putus asa di wajahnya. "Dia sudah meninggal," teriaknya. "Ya," kata dokter, pelan, "dia sudah meninggal. Wanita yang malang, dia sudah meninggal selama 2 jam. Sir Ronald terduduk di kursi. Dia mengulangi kata-katanya dengan isak tangis yang terengah-engah, lebih mengerikan daripada air mata. "Mati," katanya, "istriku, Clarice, tewas." Mereka pergi, para dokter dan pelayan, berpikir bahwa akan lebih baik untuk meninggalkannya sendirian dengan orang yang telah meninggal, untuk memberinya waktu agar rasa sakit yang pertama kali dirasakannya dapat dilampiaskan dengan air mata dan kata-kata. Namun yang mengejutkan mereka, dalam beberapa menit kemudian ia mengikuti mereka, dengan wajah pucat yang mengerikan. "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" teriaknya. "Kalian belum memberitahuku." "Kami tidak tahu," jawab dokter. "Main, semuanya begitu aneh, begitu tiba-tiba. Setengah jam yang lalu salah satu pengiring pengantin Anda berlari ke rumah saya dan mengatakan bahwa Lady Alden ditemukan tenggelam di sungai. Saya segera datang, dan menemukan dia sudah meninggal 2 jam lebih. Anda akan mendengar lebih banyak detail dari para pelayan. Anda yakin dia sudah meninggal?" Dia mengulangi, "Ada beberapa kasus resusitasi yang luar biasa setelah terlihat tenggelam. Apakah semua yang telah dilakukan itu mungkin? Hanya Tuhan yang dapat menghidupkannya kembali," kata dokter itu, dengan penuh hormat. Ketika kata-kata itu masih terucap dari bibirnya, pintu perpustakaan terbuka dan pengurus rumah tangga masuk, terlihat sangat sakit dan khawatir sehingga dokter Main menghampirinya. "Oh, Pak," teriaknya, "maukah Anda naik ke atas? Maukah Anda naik ke kamar nyonya saya?" "Tentu saja," dan sang dokter,
yang bertanya-tanya apa yang telah terjadi, bangkit untuk pergi. "Tunggu," kata Sir Ronald. "Ada apa, Nyonya Glynn?" "Saya tidak bisa mengatakannya pada Anda, Sir Ronald, ini terlalu mengerikan." "Nyonya tidak tenggelam, tidak tenggelam," mereka mengulangi. "Tidak," kata wanita itu, sambil bergidik, "lebih buruk dari itu." Dokter Main tidak menunggu lebih lama lagi, ia segera pergi ke kamar wanita malam itu. Sir Ronald mengikutinya. Di sana mereka menemukan pelayan wanita itu sedang meremas-remas tangannya dan menangis dengan keras bahwa itu adalah perbuatan yang jahat dan kejam. "Katakan padaku apa itu," kata sang dokter dengan tegas. Kemudian Nyonya Glynn menurunkan selimut satin biru itu. "Lihatlah, Pak," katanya. "Ketika kami mulai menanggalkan pakaian wanita malam itu, kami menemukan ini." Main membungkuk dan melihat melalui jubah sutra dan linen putih halus itu, sebuah luka yang dibuat oleh suatu alat tajam, yang terlihat sangat kecil dan runcing. Dia merobek jubah itu, dan di sana, di atas kulit putih itu, terdapat luka yang dalam tepat di atas jantungnya. Hanya beberapa tetes darah yang jatuh darinya, itu tidak cukup besar untuk sebuah pisau yang telah melakukannya. Itu pasti disebabkan oleh suatu benda tajam yang cukup panjang untuk menusuk jantungnya. "Sungguh mengerikan," teriak sang dokter, dengan suara parau. "Mengapa, Lady Alden dibunuh? Dibunuh, saya katakan, Sir Ronald, dan dilemparkan ke dalam air, lihatlah." Sir Ronald membungkuk dan melihat tanda itu. Dia telah ditikam di bagian jantungnya. Dia pasti mati dalam sekejap, dan kemudian dilemparkan ke dalam air. Ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan yang keji, hitam, dan berbahaya. Saya bahkan tidak bisa membayangkan senjata apa yang telah digunakan. Jelas sekali bahwa senjata itu tidak lebih besar dari sebuah benda biasa, tetapi panjang dan tajam. Siapa yang bisa melakukan perbuatan seperti itu, Sir Ronald? Saya tidak bisa mengatakannya, dia tidak memiliki musuh di dunia ini. Saya tidak bisa menebaknya. Sebaiknya Anda pergi dari ruangan ini, kata dokter, dengan penuh kasih. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, ini hanya akan membuat Anda celaka. Saya akan pergi ke kamar saya, kata Sir Ronald, dengan suara parau. Saya tidak tahan, dokter Anda harus mengurus semuanya untuk saya. Dan Sir Ronald, dengan langkah gontai, pergi dari ruang kematian, di mana kengerian tampaknya semakin dalam setiap jamnya, dan dokter Main hanya bisa melakukan yang terbaik yang dia bisa. "Ini terlalu mengerikan," katanya kepada Ni Glynn. "Saya rasa kejadian seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam ingatan manusia. Apakah Anda akan melihat bahwa salah satu pengantin pria pergi ke Lea Holme dan membawa pulang inspektur polisi? Tidak ada waktu lagi. Seandainya burung kecil yang bernyanyi di dahan-dahan pohon itu dapat berbicara dan menceritakan apa yang telah terjadi pada pagi hari musim panas itu di hutan Holme,